Pemirsa, terima kasih Anda masih di Ajus Pagi. Pemirsa, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK geledah kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di Jakarta Selatan. Keluar dari gedung Ditjen Pajak, penyidik KPK membawa satu koper hitam. Alasan penyidik menggeledah kantor Ditjen Pajak Kementerian Keuangan untuk mencari bukti-bukti tambahan yang dibutuhkan dalam penyidikan dugaan suap pengurangan nilai pajak. Penggeledahan terkait dugaan suap pemeriksaan pajak PTWP pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021 hingga 2026 yang menjerat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara. Sebelumnya KPK menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan pemeriksaan pajak di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara setelah melakukan operasi tangkap tangan pada Jumat lalu. Selain itu juga penyidik tentu akan menelusuri, akan melacak kemana saja aliran uang yang terkait dengan perkara ini. Oleh karena itu, hari ini penyidik melanjutkan kegiatan penggeledahannya di kantor pusat Ditjen Pajak di Jalan Gatot Subroto. Saat ini penyidikan penggeledahan masih berlangsung. Tentu penyidik mencari bukti-bukti tambahan untuk mempertebal, untuk memperkuat dari apa yang sudah didapatkan dari penggeledahan sebelumnya. Ya, karena memang kita masih akan terus menelusuri, termasuk proses ataupun tahapan dari penilaian dan pemeriksaan ini seperti apa, peran-peran yang dilakukan pihak-pihak di kantor pusat Ditjen Pajak. Diperiksa KPK sebagai saksi dugaan korupsi haji, Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama membantah adanya aliran uang baik kepada dirinya maupun kepada organisasi NU. Setelah diperiksa selama 7 jam, Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Aizuddin Abdurrahman alias Gus Ais akhirnya keluar dari Gedung Merah Putih KPK. Gus Ais diperiksa sebagai saksi kasus korupsi kuota haji yang menjerat Yakut Khalil Qaumas dan staf khususnya Iswah Abidal Aziz. Gus Ais membantah dirinya terlibat dengan dugaan korupsi kuota haji. Ia juga membantah adanya aliran uang baik kepada dirinya maupun kepada NU. Ya, KPK bilang ada aliran uang Pak ke Bapak dari kasus ini Pak? Enggak. Itu dari Pak Yakut apa dari ISPA Pak? Enggak. Kalau enggak ke Gus berarti ke PBNU ya Gus? Enggak ada juga. Kan kebetulan Gus ketua bidang ekonomi Gus. Kan Gus kebetulan ketua bidang di PBNU gitu Gus. Apakah untuk operasional atau gimana? Sama beliau. Insya Allah kita doakan semua yang terbaik, yang maslahan, nggak ada masalah apapun. Dan ini menjadi titik muhasabah, introspeksi untuk semuanya, khususnya yang pengurus Nahdlatul Ulama lah. Sementara itu, menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo, tim penyidik memeriksa Gus Ais sebagai saksi karena diduga adanya aliran uang terkait dugaan korupsi kuota haji. Kepada yang bersangkutan, nah ini akan didalami. Maksudnya seperti apa, tujuannya untuk apa, kemudian bagaimana proses dan mekanisme aliran uang itu bisa terjadi. Nah ini masih akan terus didalami. Kasus korupsi haji berawal saat pemerintah Arab Saudi menghadiahi 20.000 kuota haji tambahan. Pemerintah membaginya menjadi 92% bagi jemaah haji reguler dan 8% bagi jemaah haji khusus. Yakut yang kala itu menjadi Menteri Agama justru membaginya secara merata. KPK mengendus adanya transaksi jual beli antara Kementerian Agama dan Biro Haji. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi haji, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas belum juga ditahan. Koordinator Maki yaitu Boyamin Saiman menyebut KPK harus segera tahan Yakut sesuai Undang-Undang Tipikor Pasal 25. Setelah hampir 7 bulan melakukan penyelidikan dalam dugaan korupsi kuota haji 2024, 8 Januari 2026 KPK akhirnya menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dan staf khususnya Iswah Abidal Aziz sebagai tersangka. Keduanya diduga terlibat praktek jual beli 20.000 kuota haji tambahan antara Kementerian Agama dengan Biro Perjalanan Haji. Akibat tingkah laku curang keduanya, KPK menghitung kerugian negara mencapai 1 triliun rupiah.
Namun tidak seperti tersangka lainnya yang langsung ditahan, hingga kini mantan Menteri Agama era Jokowi itu masih melenggang bebas. KPK beralasan proses penyidikan masih berlangsung dan belum perlu menahan keduanya. Nanti penyidikannya juga masih akan terus berprogres, karena penyidik juga masih menunggu hasil hitung dari BPK untuk nilai final kerugian keuangan negaranya. Sementara menurut Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman, langkah KPK dianggap tidak mematuhi pasal 25 dengan tidak segera menahan para tersangka. KPK biasanya ketika menetapkan tersangka atau diumumkannya tersangka itu bersamaan dengan upaya paksa, yaitu penahanan. Mestinya ketika sudah menetapkan tersangka ini ya tidak jangka waktu lama, misalnya minggu depan dilakukan penahanan, itu harus jadi wajib itu. Karena kalau tidak ya berarti KPK tidak menyelenggarakan penanganan korupsi dengan mematuhi undang-undang, karena dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi itu kan dikatakan pasal 25 bahwa penanganan korupsi diutamakan dari perkara lain dan diselesaikan secepatnya. Nah, secepatnya itu termasuk ya penahanan, upaya paksa itu gitu. Kasus bermula saat pemerintah Arab Saudi memberikan 20.000 kuota haji tambahan. Pemerintah sepakat membaginya menjadi 92% bagi jemaah haji reguler dan 8% bagi jemaah haji khusus. Alih-alih mematuhi aturan, Yakult justru membaginya secara merata. Belakangan diketahui terjadi transaksi jual beli antara Kementerian Agama dan Biro Haji. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, sidang pemeriksaan saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang dengan terdakwa Kerry Ardianto kembali digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Dalam sidang ke-14 ini, 2 dari 5 saksi yang dijadwalkan hadir memberikan keterangan di hadapan majelis hakim terkait dugaan kerugian negara ratusan triliun rupiah. Saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum menjelaskan proses kerjasama pengadaan dan juga penyewaan terminal bahan bakar yang diduga tidak sesuai prosedur dan merugikan PT Pertamina. Dalam persidangan yang sama, pemirsa, terdakwa Kerry Ardianto menyampaikan pernyataan melalui surat yang dibacakan kuasa hukumnya. Ditegaskan dari total 38 saksi yang telah dihadirkan jaksa, tidak ada satupun yang menyebut dirinya melanggar hukum dan mengajak publik menilai perkara ini berdasarkan fakta persidangan. Hanya mulai membayar pada tahun 2018 sesuai dengan rekomendasi tim internal Pertamina sendiri. Angkanya adalah 4,59 dan Pertamina 5,49 Pertamina hanya membayar 5,49 sesuai dengan hasil evaluasi rekomendasi tim internal dan itu diputuskan oleh direksi bayarnya cukup 5,49. Lalu pertanyaan saya, kita semua, pertanyaan masyarakat, di mana kerugian Pertamina? Pertamina menentukan kok. Ini kasus sangat clear. Tidak ada kerugian. Dalam persidangan ini ada 2 orang saksi yang sangat krusial. Pertama ada saksi Wahyu Wijayanto dan Ibu Wisik, yang pada intinya keterangan 2 saksi ini sangat mendukung proses pembuktian. Pertama, bahwa kerjasama sewa terminal TBBM Orbit Merak ini menurut hasil audit internal PT Pertamina sangat merugikan dan ada merugikan potensi kerugian yang saat itu sekitar hampir setara dengan 200 miliar per tahun. Pemirsa, Komisi Informasi Pusat atau KIP kabulkan permohonan sengketa informasi yang diajukan Bonatua Silalahi terhadap Komisi Pemilihan Umum. Putusan wajibkan KPU berikan salinan ijazah Presiden Joko Widodo yang digunakan sebagai syarat pencalonan saat pemilu presiden. Dalam putusannya, Majelis Komisi Informasi menilai salinan ijazah calon presiden merupakan informasi publik. Selain itu, majelis menyatakan informasi tersebut berkaitan langsung dengan posisi seseorang dalam jabatan publik, sehingga tidak termasuk informasi yang dikecualikan sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Komisi Informasi juga menegaskan pemberian informasi tidak memerlukan persetujuan tertulis dari pemilik data karena berkaitan dengan jabatan publik yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum.
Menanggapi putusan tersebut, Bonatua menyebut keputusan ini sebagai kemenangan publik. Ia menyatakan selama ini sejumlah informasi terkait ijazah disebut tertutup dan tidak diberikan secara utuh kepada masyarakat. Bonatua juga mengingatkan KPU memiliki batas waktu 14 hari untuk menentukan sikap, apakah akan melaksanakan putusan atau mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kemenangan publik artinya 9 item yang ditutup-tutup ini harus terbuka untuk publik. Dengan begitu, publik bisa tahu nanti membedakan, apalagi yang punya ijazah UGM, yang punya ijazah legalisir UGM, dia bisa langsung bandingin. Punya saya tanda tangannya kok sama, atau kok beda, kok dekannya ini tanda tangannya begini, itu nanti akan dibukakan semua ya, yang 9 item ini. Apabila dalam jangka waktu 14 hari KPU tidak mengajukan banding, maka putusan Komisi Informasi berkekuatan hukum tetap. KPU wajib memberikan informasi salinan ijazah tersebut kepada pemohon sesuai putusan Komisi Informasi Pusat. Dari Jakarta, Indira Utomo, Aristiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno jadi saksi dalam sidang ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Surakarta, Ugroseno sebut foto di ijazah Jokowi berbeda dengan aslinya. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno menjadi saksi dalam sidang ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Pengadilan Negeri Surakarta. Dalam sidang, Ugroseno menjadi saksi fakta dalam persidangan yang dipimpin oleh Majelis Hakim Ahmad Satibi. Dalam kesaksiannya, Ugroseno mengatakan foto Jokowi dalam ijazah tidak mirip dengan aslinya. Berbeda jauh, saya kata Pak Jokowi pernah berhadapan dekat gitu. Tapi begitu lihat foto Pak beda seperti itu. Akhirnya saya lihat foto saya waktu SD, saya cari-cari sendiri. Oh ini mirip saya nih. SMP masih mirip, lebih mirip. SMA lebih mirip lagi ya. Udah gitu aja. Nggak mirip berapa sih? Bedanya apa saja Pak? Ya nggak ada kemiripannya sama sekali. Mata saya loh, nggak tahu kalau mata saya salah. Selain hadirkan mantan Wakapolri Ugroseno, sidang ini hadirkan Rujito yang merupakan alumni Fakultas Kehutanan UGM satu angkatan dengan Jokowi. Sementara sidang akan dilanjutkan pada Selasa depan dengan mendatangkan saksi ahli di Pengadilan Negeri Surakarta. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Berkas perkara kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo telah dilimpahkan ke Kejaksaan. Pelimpahan dilakukan pada berkas milik tersangka Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Upaya untuk menghadirkan Polda Metro Jaya menyerahkan berkas Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa ke Kejaksaan. Penyerahan itu terkait kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Saat ini penyidik tengah menunggu hasil pemeriksaan kelengkapan berkas dari Kejaksaan sebelum menyerahkan para tersangka. Namun, 2 tersangka diantaranya yaitu Egy Sujana dan Damai Hari Lubis telah mengajukan restoratif justice pada Polda Metro Jaya. Permohonan RJ-nya. Dan kami akan fasilitasi sebagaimana kitab undang-undang hukum pidana maupun KUHAP kita. Nanti sebagaimana pilihan RJ-nya dari para pihak tersebut. Sudah kami limpahkan untuk 3 tersangka yang sebelumnya. Sementara itu, 5 tersangka lainnya yaitu Egy Sujana, Kurnia Tri Royani, Rizal Fadilah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis akan diperiksa pada pekan depan. Pengacara Roy Suryo, Refli Harun membongkar tawaran proyek triliunan kepada Egy Sujana jika bersedia meminta maaf pada Jokowi. Pernyataan tersebut disampaikan Refli Harun secara eksklusif di program Rakyat Bersuara. Proyek triliunan di tengah kasus ini Bang Egy ditawarkan oleh pihak Pak Jokowi, begitu? Ada katakan itu ya? Kita baca ya. Karena ini punya konsekuensi juga. Harus dia elaborasi triliunan itu gini, kapan? Kita baca as it is. Jadi ya, kita baca as it is. Tafsir bisa berbeda. Nih ya. Nih. Ini Bang Egy nih ya, Bang Egy menyampaikan. Verifikasi dan bukti-bukti dan saksi titik 2. Bahwa BES benar mendatangi JKW atas permintaan dan undangan JKW beberapa bulan yang lalu. Maksudnya beberapa bulan yang lalu undangannya. Bahkan dikondisikan ke luar negeri
dengan servis yang amat lah. Maksudnya pertemuannya di luar negeri? Bukan, maksudnya dikasih kesenangan, jalan-jalan. Ya, dengan servis yang amat istimewa dan jaminan dapat proyek nilai triliun. Underline proyek ya, resmi dapat diwujudkan karena T itu ready. Karena triliunan itu ready. Ya, tapi akhir jalan ke luar negeri itu tawaran deal best mesti bersedia minta maaf pada Jokowi. Kan intinya adalah Anda akan itu kalau minta maaf, kan begitu? Soal ijazah. Kemudian demi Allah best hingga gagallah deal tersebut. Itu saja. Nah, silakan terjemahkan. Sementara terkait tawaran proyek triliunan kepada Egy Sujana jika bersedia meminta maaf ke Jokowi tersebut dibantah pihak Jokowi. Bantahan tersebut disampaikan oleh pendukung Jokowi yaitu Ade Armando. Ini bagian Rejo yang kemudian bersama Bang Egy Sujana mengajak ke Ketua Umum Rejo mengajak Bang Egy Sujana bertemu dengan Pak Jokowi. Betul. Jadi pertama penjelasan dia adalah dia tidak pernah, Bung Michael, mengajukan apapun kepada tawaran apapun kepada Egy Sujana. Termasuk 1 triliun tadi, proyek dan seterusnya. Kalimat dia adalah tidak pernah menawarkan apapun. Ya. Mereka melakukan itu pakai istilahnya Bung Darisman adalah kemanusiaan, ya, karena Egy Sujana sudah dalam keadaan sakit dan perlu dibantu agar tidak berkepanjangan kasusnya. Jadi tidak pernah ada pembicaraan bahkan mengenai itu, tidak ada permintaan dari pihak beliau maupun juga Pak Jokowi agar misalnya Egy Sujana minta maaf. Tidak pernah ada permintaan